Saudara-saudaraku, di renungan kedua ini kita coba memaknai gambaran keadaan alam semesta ini sebelum dicipta, dijadikan dan dibentuk oleh Tuhan Allah. Kejadian 1 ayat 2 dicatat keadaannya adalah bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada 3 ungkapan dalam ayat ini. Pertama, belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, kemudian menutupi samudra raya. Belum berbentuk dan kosong diterjemahkan dari bahasa aslinya Ibrani, tohu wabohu. Secara sederhana maknanya kacau balau dalam kehampaan, hancur dalam kesia-siaan. Kemudian gelap gulita dari bahasa Ibrani kohsek. Arti sederhananya kegelaman dalam keadaan tidak jelas atau gulita. Dalam Mazmur 88 ayat 13, Amsal 2 ayat 13 digambarkan seperti dunia kematian atau kekelaman yang menakutkan. Berikut samudra raya, tehome, berarti kedalaman jurang di dasar samudra, gambaran keadaan yang seram dan mengerikan. Dari penjelasan perkata secara sederhana ini, maka ungkapan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dapat diungkapkan dengan diksi kacau balau dalam kehampaan, hancur dalam kesia-siaan, gelap gulita dalam ketidakjelasan karena berada dalam keadaan seram yang mengerikan. Nah, dalam keadaan seperti itulah disebut Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah dalam wujud roh, ro'ah, berupa angin, roh atau nafas yang sedang melayang-layang, raukaf, tidak berjalan-jalan karena belum ada tempat untuk berpijak. Nah, dari atas itulah Allah melihat dan menatap kekacauan, kekosongan, gelap yang menyeramkan, yang kemudian Ia dengan roh, otoritas dan kekuatan firman-Nya merancang, mencipta, menjadikan dan membentuk serta memberi roh, nafas kehidupan bagi ciptaannya. Dimulai dengan Tuhan menciptakan terang untuk menghalau gelap gulita sebagai bagian dari kekacauan yang menyeramkan. Kemudian dibuatlah cakrawala sebagai bentangan dan kubah yang memisahkan dunia di bawah dan langit serta air di atas. Dan kepada dunia di bawah ini diaturlah darat yang bertumbuh aneka flora dan fauna, dan lautan dengan aneka ikan-ikan. Dan di atas langit diciptakan penerang, mentari, rembulan, dan bintang gemintang. Selanjutnya, di hari terakhir penciptaan, diciptakan aneka marga satwa, binatang-binatang, dan kemudian
makhluk bernama manusia yang dicipta secara khusus, unik, dan istimewa. Itulah yang diperbuat oleh Tuhan Allah kita sebagai Sang Elohim, pencipta dengan kuasa roh dan firman-Nya menciptakan segala sesuatu di semesta ini dari yang tiada menjadi ada. Refleksi bagi torang kehidupan, bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan, mendemonstrasikan bahwa Allah mengatasi dan menghalau segala bentuk kekacauan, kehampaan, kengerian, kegelapan, bahkan kematian. Oleh karena itu, ketika kadangkala hidup kita sering kacau balau oleh karena berbagai pergumulan, terasa hampa, kosong, gelap, bahkan sulit untuk mendapatkan solusi, atau beban hidup yang kadangkala mendatangkan kecemasan, ketakutan, dan kengerian, atau keadaan sudah seperti mau mati rasanya, maka datanglah kepada Sang Khalik, Tuhan pencipta. Dialah sumber kehidupan yang memberi segala-galanya, karena di dalam Dia dan oleh Dia dengan kuasa dan firman-Nya yang kacau balau akan diatur dan dibentuk, yang kosong dan hampa akan diisi dengan berkat-Nya, yang gelap gulita akan ada cahaya yang menerangi, yang terasa mau mati akan ada semangat dalam kehidupan. Dan harus diingat, roh Allah yang melayang-layang waktu sebelum semesta ini dijadikan, roh itu pula yang akan bersedia menolong, memberi keselamatan jika kita datang dan berseru kepadanya. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Khalik, betapa hebat Engkau dengan kuasa roh dan firman-Mu menjadikan segala sesuatu. Engkau telah menjadikan yang tiada menjadi ada, yang gelap menjadi terang. Maka hanyalah kepada Engkau kami menggantungkan segala hidup dan kehidupan kami, supaya kami hidup seturut dengan roh, firman, dan kehendak-Mu, supaya kami diberkati melalui semesta yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, sumber kehidupan kami.